Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini dalam Minggu Musik Saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 100. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 100 Saudara, baik dalam TB maupun TB2. Saya memakai TB2 Saudara ya. Mari kita bacakan hanya 5 ayat yang singkat, kita baca secara bersama-sama. Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai di ayat ke-5. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa, mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan, kami mau mendengar, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami siap untuk menerima apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Kuasai setiap kami, agar supaya kami punya konsentrasi yang penuh, sehingga tidak ada satu detik pun yang kami melewatkan akan firman Tuhan yang ditaburkan. Pakai hamba-Mu penuh dengan segala kelemahan, penuh dengan segala keterbatasan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang kasih setianya selama-lamanya, dan kebenaran Tuhan turun-temurun. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surah Mazmur nomor 100, Surah, temanya diambil daripada kalimat pertama dalam bahasa Inggris. Shout for joy to the Lord. Saudara. Jadi terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan. Saudara, reformator John Calvin, saudara, dia menafsirkan hampir seluruh isi kitab Alkitab kecuali kitab Wahyu. Saudara. Dan pada waktu reformator John Calvin menafsir kitab Mazmur, dia menafsirnya dengan begitu teliti dan dalam porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan tafsirannya terhadap kitab-kitab yang lain. Mengapa, saudara? Mengapa dia sampai lebih detail, lebih panjang, lebih banyak dibandingkan kitab lain ketika dia menafsirkan Mazmur? Mengapa? Calvin memberikan penjelasan yang sangat indah tentang hal ini. Dia memberikan perkataan penjelasan, saudara, bahwa kita belajar teologi, kita ikut seminar, kita ikut pendalaman Alkitab. Itu semua adalah untuk menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. The knowledge of God, saudara. Itu adalah bagaimana kita berpikir dengan benar tentang Allah. Tetapi tidak berhenti sampai ini saja bagi orang Kristen, kata Calvin. Yang melanjutkan kitab Mazmur adalah kitab syair pujian kepada Allah dari anak-anak Tuhan yang mengalami akan realita hidup, ditulis untuk kita supaya apa? Supaya melaluinya kita bukan hanya mendapatkan the knowledge of God, saudara, tetapi apa? Tetapi juga godliness of God, saudara. Godliness of God. Artinya apa? Yaitu bukan sekedar saudara pengetahuan, tetapi kesalehan. Maka Mazmur melengkapi kita, bukan hanya kita mengejar pengenalan akan Allah, tetapi bagaimana kita saudara hidup dalam kesalehan daripada Allah. Godliness of God. Apa itu kesalehan? Apa itu godliness? Maka Calvin membedakan antara teologi dengan kesalehan. Kalau saudara teologi adalah bagaimana saya berpikir benar tentang Tuhan. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Maka itu kita perlu berteologi yang benar. Tetapi bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi kesalehan atau godliness adalah bagaimana saya bersikap benar terhadap Tuhan dalam segala keadaan yang saya alami. Dalam hidup kita mengalami banyak hal. Kita mengalami suka, kita mengalami duka, kita mengalami kelancaran, kita mengalami akan banyak hambatan. Maka diberikan kesalehan. Bagaimana kita merespon itu dengan benar kepada Tuhan terhadap segala peristiwa yang kita alami. Itu namanya godliness, itu namanya kesalehan. Sebab itu banyak orang yang memiliki pengertian, banyak orang yang mengerti pengetahuan yang tidak salah mengenai Allah. Karena banyak belajar. Tetapi seringkali di dalam kehidupannya, dia berespon keliru kepada Tuhan, sehingga gagal bersikap benar terhadap Tuhan saat mengalami pergumulan tertentu. Kita tahu banyak orang yang tahu Alkitab, dari kecil mungkin sudah menjadi Kristen, banyak dia ngerti cerita Alkitab.
Tetapi waktu dia ditimpa masalah, timpa berbuat berat, maka kita melihat imannya tidak nampak, pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah tidak muncul. Kenapa? Karena dia tidak hidup salah. Karena dia tidak godliness, saudara. Sayang sekali banyak orang yang punya pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi dia tidak bersikap benar pada waktu dia mulai pergumulan dalam kehidupan ini. Maka sudah kitab Mazmur menyatakan pergumulan orang-orang percaya bagaimana bersikap benar terhadap Tuhan ketika kita mulai begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Saudara. Salah satunya ada Mazmur nomor 100. Mazmur ini secara spesifik mengajak umat untuk mengucap syukur khususnya dalam ibadah. Tadi dikatakan Mazmur pengucapan syukur, jelas sekali isinya apa. Itu adalah Mazmur pengucapan syukur. Jadi mengajak kita umat Tuhan untuk bersyukur khususnya dalam ibadah. Sudah minggu depan kita akan merayakan ulang tahun ke-29. Saat ulang tahun yang perlu kita ingat adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pembentukan Tuhan bagi kita umatnya, gerejanya. Sudah, jadi Mazmur ini adalah mengajak kita untuk mengucap syukur khususnya di dalam ibadah. Sudah, berbicara mengenai ibadah, maka ibadah ada dua pengertian. Sudah. Dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Roma mengatakan, saudara, persembahan kita adalah persembahan yang hidup. Seluruh hidup kita ini adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Saudara. Itu Roma pasal 12. Tetapi ibadah juga dalam arti yang sempit. Apa itu ibadah? Dalam pengertian kebaktian di dalam gereja seperti pada saat ini. Saudara. Kita sedang beribadah dalam pengertian yang sempit. Kebaktian di dalam gereja Tuhan. Maka berbicara mengenai ibadah dan ucapan syukur, masih banyak orang yang merasa sulit untuk mengucap syukur dalam ibadah. Khususnya dalam ibadah dalam arti yang sempit. Dalam waktu kita beribadah, berapa banyak yang kita kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum ibadah, selama ibadah, dan setelah ibadah. Bahkan ada orang yang dulunya rajin ibadah di gereja, sekarang tidak serajin dulu lagi. Mengapa bisa demikian? Mengapa? Salah satu jawabannya, oleh karena masih banyak orang yang memiliki konsep yang salah mengenai gereja dan ibadah. Saya berikan satu kisah. Kisah ini nama samaran saja, ilustrasi ya. Kisah Ibu Jin. Ada seorang hamba Tuhan muda yang ditugaskan untuk menghubungi anggota jemaat yang tidak hadir selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun atau lebih tidak hadir. Maka hamba Tuhan muda ini ditugaskan untuk menghubungi mereka. Dia pergi ke kantor dan kemudian dia meneliti daftar anggota dan mulai menelpon. Ya ada beberapa ketika telepon yang sudah pindah rumah, ada juga yang sudah meninggal. Dia bertanya, apakah boleh membesuk mereka yang masih tinggal di dalam kota? Maka dari 100 anggota yang dia telepon, ternyata ada 4 yang bersedia dikunjungi, cuma 4. Dari 4 itu ada 2 keluarga yang kembali beribadah di gereja. 1 lagi ternyata sudah memutuskan untuk apa? Untuk bergabung dengan gereja lain. Yang keempat adalah seorang ibu yang sudah bercerai dan hidup bersama anak-anak yang masih kecil bernama Ibu Jin. Sebut saja namanya Ibu Jin. Mohon maaf kalau nama yang sama, bukan berarti itu adalah saudara ya. Dia menjawab singkat, yaitu bahwa dia senang jika sang penginjil itu bisa datang berkunjung ke rumahnya. Maka ibu itu bertanya banyak hal yang berkaitan dengan rohani tentang Alkitab kepada hamba Tuhan muda itu. Lalu demikian juga saudara, sang penginjil balik bertanya kepada ibu itu. Ibu, dia berkata, bagaimana keadaan ibu? Maka dengan sangat semangat sekali, Ibu Jin berkata, wah hubungan saya dengan Allah adalah segala-galanya bagi saya. Saya menghabiskan 1 jam setiap pagi untuk merenung dan berdoa. Dan 1 jam lagi sebelum tidur malam saya lakukan itu. Maukah Anda saya bawa untuk melihat di mana saya berdoa? Lalu ibu itu mengajak sang penginjil muda itu dan dia menunjukkan sebuah ruangan khusus di rumahnya. 1 kamar khusus. Ruangan itu saudara baik di tembok maupun di meja penuh dengan aksesoris rohani. Ada salib, ada icon, ada tulisan-tulisan dari para tokoh agama, ada kutipan-kutipan Alkitab dan ada altar penyangga lutut untuk dia berlutut. Maka dengan wajah yang girang dia berkata, disinilah saya berrelasi dengan Allah. Saudara, setelah kembali ke ruang tamu untuk bercakap-cakap dan minum segelas teh, saudara, maka akhirnya sang penginjil bertanya, saya mau bertanya kepada ibu, apakah ibu bersedia dan mau untuk datang beribadah lagi di gereja bersama-sama dengan kami dalam minggu-minggu ini? Maka dengan cepat sang ibu menjawab, oh tidak,
Saya tidak akan ke gereja. Saya sudah memiliki semuanya di sini. Saya tidak nyaman untuk ibadah bersama di gereja. Saya baik-baik saja. Saya lebih nyaman ibadah di ruangan khusus ibadah saya. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan saya rasa Bapak harus mencoret nama saya dari daftar keanggotaan. Saudara, sang penginjil itu tidak menyangka akan jawaban sang ibu. Dia terkejut atas jawaban sang ibu itu dan berpikir, apa yang harus dia katakan? Maka kembali dia bertanya untuk menegaskan, apakah ibu yakin tidak mau datang? Tidak, terima kasih. Seperti yang saya katakan, saya puas dengan ruangan ibadah saya. Terima kasih atas kunjungan Bapak. Sekarang saya ingin mendengar kisah perjalanan Bapak sendiri bersama dengan Allah. Saudara, maka saudara sang penginjil pulang ke gerejanya dengan hati yang sedih. Dia sedih karena sudah setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar melayani. Dan dia tidak tahu bagaimana harus merespon ketika ada seorang yang berkata bahwa ia tidak membutuhkan ibadah di gereja sama sekali dan merasa baik-baik saja meski tidak ibadah ke gereja. Pertanyaannya, mungkinkah seorang Kristen dapat hidup tanpa harus berkomunitas? Saudara? Sang penginjil muda ini tidak memiliki jawabannya. Dia akui, karena pada waktu itu dia sendiri pun memiliki konsep yang salah, yang kabur, yang tidak jelas mengenai gereja dan ibadah. Konsep apa yang sering kali sudah kita salah terhadap gereja dan ibadah? Yang pertama, konsep yang salah. Kita lihat konsep yang benar dan konsep yang salah mengenai ibadah. Saudara, Ibu Jenta, dia adalah seorang wanita yang mengesankan, sangat mengesankan. Karena ia benar-benar berdedikasi, benar. Dia serius dan cara ibadah dia seakan memberikan dampak yang positif atas kehidupannya. Dia mampu menjadi orang tua yang tunggal untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Dia merasa nyaman dengan semua caranya itu. Saudara, memang kadang-kadang kesendirian itu dapat memberikan makna dan perubahan. Saya bisa memahami penolakan wanita itu untuk beribadah bersama. Dulu waktu muda pun, saudara, saya sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi kepada Allah ketika berada di gereja. Kenapa? Karena terlalu bising, terlalu ribut. Dulu saya muda, gerejanya karismatik. Saudara ya, sangat bising sekali. Dan itu menyebabkan tidak bisa konsentrasi. Saudara. Tetapi masalahnya bukan di gerejanya sebenarnya. Bukan ibadah gerejanya. Tetapi masalah sejatinya di dalam diri wanita itu, dan juga saya waktu dulu, yaitu hidup dengan konsep yang tidak utuh tentang gereja dan ibadah. Apa konsep yang salah? Konsep yang salah pertama, ibadah itu adalah urusan pribadi yang dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri. Sudah bagi wanita itu, ibadah adalah urusan pribadi yang tujuannya untuk menciptakan sensasi emosional. Segala yang ia butuhkan, ia sudah tersedia di ruangan doa pribadinya. Meskipun kita dapat dan memang harus beribadah sendirian, kadang-kadang itu perlu, saudara. Dan juga harus mengalami sukacita. Tetapi sukacita itu sendiri bukanlah alasan untuk kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya ibadah itu bukan soal sukacita pribadi. Tetapi ibadah adalah soal perubahan dalam diri seorang pribadi tentu saja, yang disebabkan oleh komunitas dan harus digunakan untuk kepentingan komunitas. Saudara, banyak orang berkata, saya pergi ke gereja supaya mendapatkan sukacita. Ya sudah, saya rasa ini keinginan yang baik, saudara. Kita lapar akan relasi yang lebih dalam dengan Allah. Ini bukan dosa. Gereja memang tidak harus membosankan. Akan tetapi gereja didirikan bukan untuk tujuan agar kita senang. Meskipun sukacita muncul daripada ibadah yang dijalani, tetapi sukacita itu sendiri bukan tujuan daripada ibadah. Lalu kalau ibadah bukan urusan pribadi yang dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri, lalu bagaimanakah konsep ibadah yang benar? Nah, konsep ibadah yang benar, yang pertama, yaitu ibadah adalah aktivitas komunal yang bertujuan untuk mengajar bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan. Saudara, Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai 3 mengatakan apa? Saudara, tadi katakan ya, Mazmur pengucapan syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Saudara perhatikan kata segenap bumi, saudara perhatikan kata saudara kita umatnya dan domba gembalanya. Saudara, ibadah Kristen itu berakar dari Yudaisme. Yesus dan jemaat Kristen mula-mula itu adalah orang-orang Yahudi.
Sejak daripada Yudaisme dalam Perjanjian Lama hingga gereja mula-mula, ibadah selalu dilakukan secara bersama-sama. Kita beribadah karena kita adalah orang-orang yang unik yang telah ditebus oleh Kristus menjadi apa? Kawanan domba gembalanya yang memiliki pengharapan bersama di masa depan. Maka waktu ibadah kita saling membagikan kisah hidup, menghidupi keunikan komunitas dan menemukan akan kehidupan bersama dengan kehadiran murid-murid Kristus lainnya. Kita bukan pergi ke gereja untuk dihibur, saudara, melainkan untuk diajar, untuk dilatih, untuk diperlengkapi. Gereja adalah satu-satunya di mana kita mendengar kebenaran tentang siapakah Allah yang sesungguhnya, siapakah diri kita, dan apa tujuan kita. Tuhan menciptakan gereja sebagai kawanan dombanya, sebagai umat, bukan untuk pribadi saja, tetapi untuk satu kawanan domba gembalaannya, saudara. Maka ibadah tidak pernah, saudara, secara pribadi. Ibadah ada kumpulan komunitas yang bertujuan mengajar kita bagaimana hidup sebagai umat Tuhan, saudara. Yang kedua, konsep salah yang kedua, yang seringkali, saudara, umum di benak kita dan juga di dalam diri Ibu Jin. Yang pertama, ibadah itu adalah suatu kewajiban kita kepada Allah. Karena kita sudah dibaptis, karena kita sudah menjadi orang Kristen, saudara, maka kita berpikir, maka kita wajib. Wajib kita beribadah ke gereja. Datang ke gereja itu suatu kewajiban. Ini satu konsep umum, saudara, bahwa ibadah itu adalah kewajiban. Betulkah demikian? Saudara, memang konsep ini digunakan, saudara, dengan maksud baik, yaitu untuk mendorong orang-orang untuk bergereja. Ya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kalau kita mau tahu. Ya. Allah baik-baik saja, tanpa kita harus datang beribadah kepadanya. Tetapi tentu saja kita harus beribadah. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena ketika kita beribadah, maka hati kita, pikiran kita menjadi selaras dengan kebenaran Tuhan. Dan jiwa kita dapat berfungsi baik sesuai dengan Allah yang menciptakannya. Maka kita perlu beribadah supaya kita tuning dengan frekuensinya Tuhan. Kalau dulu kita radio kita cari-cari, saudara, ya, masih manual, saudara, itu supaya tuning. Kalau sekarang ada langsung, sudah langsung, saudara. Dulu kalau kita nyetel TV pun juga harus dituning satu-satu. Sekarang sudah langsung otomatis. Ibadah supaya kita tuning dengan frekuensinya Tuhan, saudara. Bukan hanya menyiapkan suatu kewajiban, saudara. Jadi ibadah, apa konsep yang benar? Nah, konsep yang benar tentang ibadah merupakan satu undangan, saudara. Undangan daripada Allah. Ibadah adalah undangan yang diberikan oleh Allah yang baik itu. Mazmur banyak berisi undangan Allah tentang hal ini. Mazmur 100 ayat 2 dan 4 dikatakan apa? Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini satu undangan. Beribadahlah, masuklah ke pintu gerbangnya. Ini satu undangan daripada Tuhan. Saudara, Tuhan itu selalu menjadi inisiator. Dan kita selalu menjadi responder, saudara. Ya, Tuhan inisiator, kita adalah responder, saudara, manusia. Kita beribadah merupakan respon kita atas apa yang telah diperbuat oleh Allah dan sedang diperbuat oleh Allah. Maka kita respon kita menerima undangan itu untuk datang kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya sendiri, menyepi di rumah, saudara. Itu adalah agama-agama timur yang memasuki akan konsep orang Kristen. Agama timur adalah sendiri, menyepi ke puncak gunung, saudara. Supaya apa? Supaya saudara menjalin relasi dengan Tuhannya. Betul, kita memang ada kadang-kadang butuh retreat pribadi. Tetapi ibadah tidak bisa dipisahkan daripada komunitas. Dari sesama akan umat gembalaan Tuhan, umat yaitu domba Allah, saudara. Saudara, Tuhan selalu inisiator dan kita jadi respondernya. Saudara, ibadah dan semua yang terkandung di dalamnya itu merupakan sarana yang dipakai Allah untuk membentuk umatnya. Saudara, saudara, agama bedanya dengan Kristen apa? Agama memang adalah apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam kesendiriannya. Semakin bisa sendirian, semakin dianggap rohani. Ya, saudara, maka pertapa, begitu ya. Itu konsep-konsep agama timur. Kekristenan bukan sebuah agama kalau dalam hal ini. Melainkan kekristenan adalah pembentukan suatu umat melalui Injil, yaitu kabar baik bahwa Allah dalam Kristus telah mendamaikan dirinya dengan dunia, dengan manusia.
Agama adalah wadah mencari Allah. Maka manusia, mereka mencari-cari Allah, maka membentuk agama. Usaha manusia untuk mencapai Allah, mencari Allah. Sedangkan kekristenan bukanlah manusia mencari Allah. Allah tidak pernah hilang, kenapa harus dicari? Yang hilang adalah manusia. Maka kekristenan adalah Allah mencari manusia yang hilang karena dosa. Itu kekristenan, maka Allah datang menjadi manusia yang akan kita peringati, kita rayakan bulan depan dalam Natal. Kristen adalah Allah yang mencari manusia. Maka kita beribadah kepada Dia. Karena kita merespon pencarian Allah akan manusia. Saudara, ini prinsip utama daripada ibadah Kristen yang membedakan dengan ibadah-ibadah agama-agama dunia. Saudara, dari kisah awal tadi, hari di mana sang penginjil muda mengunjungi Ibu Jane, menjadi hari yang menyakitkan baginya, bagi penginjil muda itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana harus merespon wanita tersebut. Seandainya dia mengerti lebih awal, saudara, mungkin dia akan bisa menolong wanita itu untuk kembali kepada gereja. Saudara. Beberapa tahun kemudian, melalui tulisan seorang hamba Tuhan bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis itu bukanlah pendeta, ya, bukanlah penginjil. Dia sebenarnya adalah lay people, saudara. Orang awam kalau begitu. Tetapi dia begitu dalam pengertiannya akan kitab suci, karena dia juga seorang filsuf, saudara, sekaligus seorang teolog. C.S. Lewis menulis kepada seorang temannya bagaimana dulu dia punya konsep persis seperti Ibu Jane begini. Dia orang yang intelektual, orang yang pintar sekali nih C.S. Lewis. Seorang yang terpelajar. Saudara. Dia mengatakan demikian. Ketika saya baru pertama kali menjadi orang Kristen, sekitar 14 tahun yang lalu, itu 14 tahun setelah sebelum dia menuliskan ini, saudara, saya mengira bisa menjadi orang Kristen yang melakukannya seorang diri. Dengan cara mengurung diri di kamar, membaca buku teologi, dan saya tidak memiliki keinginan untuk pergi ke gereja dan beribadah. Kalau zaman sekarang, saudara, saya bisa mengurung, saya buka aja YouTube, saya dengarkan khotbah dari pendeta-pendeta besar, khotbah yang paling baik. Saya bisa dapatkan. Itu kalau dalam konteks sekarang. Dan saya tidak memiliki keinginan untuk pergi ke gereja dan beribadah. Saya tidak suka dengan himne mereka yang saya anggap dari puisi kelas 5. Bayangkan, bukan kelas 1, kelas 5, saudara. Dan diiringi musik kelas 6. Bayangkan kelas 6, bukan kelas 1. Berarti sangat dia merendahkan sekali. Karena dia melihat mungkin kemampuan dia di atas mereka. Namun, dia mengatakan, namun ketika saya pergi beribadah, saya melihat manfaatnya. Saya bertemu orang-orang yang berbeda penampilan, yang berbeda pendidikan, dan akhirnya keangkuhan saya terkikis. Saya tersadar bahwa himne, jika dinyanyikan dengan hikmat dan serius oleh seorang tua yang saleh dengan sepatu bot karet, berarti saya seorang petani atau peternak, di bangku seberang itu, maka kamu bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu botnya yang penuh dengan lumpur itu. Kesadaran ini membawa saya keluar dari cangkang keangkuhanku. Ini seorang yang terpelajar, seorang yang terkenal, saudara, C.S. Lewis. Saudara. Saudara, kita bisa belajar dari pertobatan C.S. Lewis ini. Pertama apa? Sebagai seorang intelektual, sebagai bahkan seorang yang sangat terdidik, Lewis mengira bahwa dirinya dapat menghidupi kehidupan Kristennya hanya dengan membaca buku teologi. Atau kalau sekarang mendengar khotbah daripada YouTube, saudara. Sendirian di kamarnya. Akhirnya dia sadar, ternyata hal itu tidak cukup. Yang kedua, Lewis melihat bahwa himne atau lagu-lagu gereja, lagu-lagu pujian tidak dapat dibandingkan dengan musik para komposer besar dan kontemporer sekalipun. Kenapa? Karena itu adalah pergumulan dia bersama dengan Tuhan. Tuhan memakai dia sehingga menciptakan lagu-lagu pujian Kristen itu. Dan kemudian akhirnya dia mampu melihat melampaui fenomena. Apa yang nampak itu sampai dia menatap hati orang yang beribadah di gereja. Di mana mereka tergerak bukan oleh karena estetika musik, keindahan musik, saudara. Melainkan karena kasih Allah yang berdenyut di dalam diri mereka. Maka Lewis pada waktu dia memperhatikan seorang tua, saudara, yang sederhana, seorang petani dengan sepatu bot, itu tanda orang yang tidak berpendidikan, saudara, di Amerika. Yang dia hakimi sebelumnya orang yang bodoh, yang jauh bawahnya, kelas di bawah kelas saya. Ternyata ketika dia hadir bersama, dia melihat passion orang itu. Melihat kasih orang itu. Kesungguhan dia beribadah, saudara. Di dalam gereja, menolong dia. Untuk merasakan keagungan Allah dalam ibadah gereja pada saat itu. Saudara, mungkin saudara tidak bisa menginjili orang. Saudara tidak bisa
mengabarkan Injil supaya orang bertobat. Tetapi C.S. Lewis bertobat melalui apa? Bukan melalui debat atau perkataan dari seorang tua yang tidak tahu apa. Dia bertobat melalui apa? Melalui kesungguhan dia beribadah. Ibadahnya sungguh-sungguh, menyanyi sungguh, berdoa sungguh-sungguh, saudara. Sampai akhirnya Lewis bertobat. Bayangkan, orang yang sangat pintar ini bertobat melalui seorang yang sederhana. Kenapa? Karena ibadahnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan, maka dalam ibadah sungguh-sungguhlah ibadah. Kalau kita ibadah, kita hanya mainkan handphone kita, nonton YouTube, apakah orang sebelahmu akan dia memuji Tuhan dan akan bertobat? Atau kalau dia mengatakan, ini orang Kristen ternyata ibadahnya seperti ini. Kalau ada orang baru, dia masuk gereja, lihat saudara begitu. Ternyata ibadah orang Kristen seperti itu ya. Bisa nonton YouTube, bisa jawab WA. Tidak mungkin kita mempertobatkan dia. Kalau saudara ingin saudara membawa orang sungguh-sungguh bertobat, jadikan dirimu sebagai kesaksian. Ibadah sungguh-sungguh waktu ibadah kepada Tuhan. Doa sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh. Walaupun mungkin suara kita pas-pasan. Tuhan tidak melihat fenomena. Tuhan melihat hati. Karena yang menciptakan pita suara Tuhan. Suara kita pas-pasan sumbang pun Tuhan yang menciptakan pita suara. Tetapi Tuhan melihat hati. Lewis melihat. Orang itu sumbang nyanyinya. Suaranya sumbang waktu menyanyi. Tapi lihat kesungguhan dia. Mungkin tidak pendidikan tinggi saudara. Tetapi dia menjadi bertobat. Menjadi siapakah saya ini? Saudara, apa yang sebelumnya mencegah C.S. Lewis itu datang beribadah ke gereja? Apa saudara? Apa yang mencegah dia? Dia akhirnya mengaku. Yang mencegah dia datang kesombongannya. Orang-orang itu jauh di bawah saya. Kualitasnya tidak sesuai dengan standar saya. Dia mengaku kesombongan. Saudara, kesombongan atau keangkuhan itu cangkang. Karena dia mengira dengan kejeniusannya. Dia memang jenius, saudara. Dia dapat melakukannya seorang diri. Cangkang ini sombong karena dia menilai ibadah Kristen dengan cara dan warna musik dan lain-lain yang tidak sesuai dengan standar dirinya. Tidak cukup untuk dihargai oleh dia. Namun ketika Roh Kudus Allah masuk ke dalam hatinya dan mengajarkannya konsep yang baru, C.S. Lewis akhirnya melihat keindahan persekutuan bersama dengan umat Allah. Saudara, kita perlu mengingat keindahan itu. Kita ini membutuhkan satu sama lain, terlepas dari segala perbedaan yang ada. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah bukan kualitas acaranya, tetapi ibadah adalah soal hati dari mereka yang datang beribadah. Dan hati ini dimulai dari hati kita masing-masing yang membentuk sekumpulan hati orang-orang yang beribadah bersama. Saudara, ibadah bukan soal pemenuhan kebutuhan pribadi, melainkan soal pembentukan suatu umat, umat tebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, kawanan domba Allah dengan Kristus sebagai gembalanya. Saudara, kalau kita memahami dan memiliki konsep ibadah yang alkitabiah ini, saya percaya tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengucap syukur sebelum ibadah, selama ibadah, dan sesudah ibadah. Ibadah kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur seperti Mazmur nomor 100. Kita tidak akan sempat melihat kekurangan manusia, sebab mata kita dan hati kita terlalu sibuk untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat keindahan firman-Nya, kedalaman firman-Nya, ketulusan umat yang bersama-sama menyembah Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kita. Bersyukur dan menyembah Tuhan yang baik, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari saudara, kita sudah mendengarkan ibadah melalui khotbah melalui Mazmur 100 ini. Maukah kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Apa yang saudara lakukan dalam ibadah kepada Tuhan di gereja Tuhan, itu akan mempengaruhi orang-orang lain. Apakah mereka mendapat berkat daripada Tuhan? Apakah kita justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain? Saudara? Mari kita pakai waktu mungkin cuma sekitar 60-75 menit atau paling panjang mungkin 90 menit. Kita ibadah sungguh-sungguh memberikan hidup kita, hati kita, seluruh jiwa raga kita untuk menerima undangan Allah itu. Untuk menerima pembentukan daripada Tuhan itu. Saya sangat diberkati oleh orang-orang walaupun sederhana ketika mereka beribadah sangat sungguh-sungguh sekali. Nampak kita itu diciptakan bergambar rupa Allah. Kita bisa mengerti apakah orang itu sungguh-sungguh beribadah, berdoanya sungguh-sungguh, menyanyinya sungguh-sungguh atau tidak. Tanpa perlu kata-kata kita bisa mengerti.
Jika seorang C.S. Lewis, seorang Zenius pun bisa bertobat melalui seorang tua yang tidak berpendidikan, tetapi dengan ibadah yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memakai engkau dan engkau, memberkati orang-orang sekitarmu yang datang beribadah dalam gereja Tuhan. Mari saudara kita baca sekali lagi Mazmur nomor 100 dengan satu pemahaman yang baru, dengan satu konsep. Ibadah adalah undangan daripada Tuhan. Ibadah adalah di mana Allah membentuk umat domba gembalanya dengan Kristus sebagai gembalanya. Mari kita buka Mazmur nomor 100 sekali lagi. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdiri saudara dan kita membaca firman Tuhan ini. Mazmur nomor 100. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab firman begitu lengkap dan sempurna. Tuhan mengajar kami, bukan hanya kami mencari pengetahuan tentang Allah dan knowledge of God, mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana kami bisa hidup saleh. Gimana kami bisa meresponi setiap kejadian dalam kehidupan kami dengan benar. Itulah kami belajar daripada kitab Mazmur ya Tuhan. Yang berisi orang-orang percaya yang sudah mengalami Tuhan. Dan bagaimana mereka seperti Daud yang meresponi kejadian demi kejadian suka maupun duka dalam kehidupannya dengan benar kepada Tuhan. Kami pun mau belajar seperti itu. Khususnya waktu kami mempelajari Mazmur nomor 100, Mazmur pengucapan syukur. Tuhan mengajar kami untuk kami boleh beribadah benar kepada Engkau. Karena ibadah bukan hanya urusan pribadi kami dengan Tuhan. Tapi ibadah di mana Tuhan mengundang kami bersama-sama dengan umat tebusan-Mu yang lain. Kawanan domba Allah di mana Kristus gembalanya untuk datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Ibadah satu undangan yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Ajar kami meresponinya dengan baik. Pimpin kami Tuhan. Waktu kami beribadah di dalam gereja Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh. Menyanyi sungguh-sungguh. Mendengarkan suara Tuhan firman saat khotbah dengan sungguh-sungguh. Disitulah kami boleh mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan mengerti setiap diri kami, baik kami yang berdiri di depan, di pinggir, di tengah, di pojok, di atas maupun di bawah. Tuhan mengerti kebutuhan kami. Tuhan membentuk kami sebagai komunitas umat percaya. Kawanan domba Allah yang Tuhan gembalakan dengan tongkat kasih Tuhan Yesus Kristus gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang baik. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang kebenaran-Mu turun-temurun tetap. Terpujilah namamu, demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan.